Saya tunjukkan dalam Taurat bahwa Imran punya putri. Oke, boleh. Oke, Imran punya putri ya. Bang Yosef? Lanjut Bang RK. Oke. Jadi gini Bang, kita bingung Jadi- ini si Dimas ini ada apa gini, ya? Bang, ya. Pola pikirnya kok aneh. jadi gini Bang, bukan pola pikirnya Bang. Yang dari tadi Pola pikir teman-teman terus yang apa? sebelum saya itu bisa Abang bohong-bohongi, Abang roba-roba ayat. Orang gila. Saya nggak bisa Bang, ente saya Majnun. hafal hadis, saya hafal Quran. Majnun, hafal hadis empet lu. Sekarang saya tanya, hadis di mana Isa dikatakan sebagai hakim itu hadis apa? Apa? Hadis di mana Rasulullah itu memberikan kesaksian bahwa pada hari kiamat Isa putra Maryam akan mengadili, akan datang dan akan turun ke dunia. Hadis apa itu? Oh, Katanya hafal hadis, jangan wow, hafal hadis. Itu. Hadis apa itu? Itu mudah. hadis palsu. Hah? Hadis palsu? Itu hadis palsu. Hadis palsu guys. Gila lu orang ini loh. Makanya yang lainnya bisa kamu bohongi, aku enggak. Nih, kau lihat baik-baik ini. Saya tampilin data nanti ya. Silakan Bang Nih. RK. Dan nama istri Imran ialah Yokebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan bagi Imran, perempuan itu melahirkan Harun dan Musa dan siapa nih? Miriam putri Imran. Nah, ini kau lihat ini. Ini putri Imran. Miriam putri Imran. Nah, sekarang ini Miriam yang dalam Al-Quran ini, pertanyaan saya, ini kan ibunya Isa. Kok Bukan. bisa hidup sezama, pertanyaan saya? Kok bisa hidup? Ini pertanyaan. Maryam Kok sabar? anaknya Imran Kau yang diam kamu dulu. maksud Kok itu, bukan bisa itu. hidup sejaman dengan Nabi Musa? Coba. Bukan itu berarti Maryamnya. Lah, jadi Miriam yang mana? Yang kita bahas kan bukan. Enggak, saya tanya, anak si Miriam yang Imran. mana nih? Miriam yang mana nih yang kita bahas? Tapi Maryamnya ibunya Yesus. Saya tanya Miriam. Maryamnya- Kalau Miriam ibu Yesus, Yesus tidak pernah punya paman yang namanya Harun. Dan Yesus tidak pernah hidup sejaman dengan Harun. Betul. Manusia Yesus Berbeda. tidak pernah hidup sejaman dengan Harun. Memang betul. Tapi dia masih Nah, satu memang DNA. memang betul. Tapi menjadi pertanyaan, kenapa di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-12 di sini Putri Imran. Makanya kalau bilang Putri Imran, saya melakukan sedikit perbandingan ya dengan bilangan 26 ayat 59. Amran atau Imran yang punya istri namanya Yokebed punya 3 anak, Harun, Musa dan Miriam. Nah, ini mereka hidup di tahun diam. Harun dengan Nabi Musa dan Miriam itu hidup di tahun 1530 atau kisaran 1407 sebelum Masehi. Sementara Itu Bunda Maria menurut- ini beda. Iya, kalau menurut Taurat. Kau ngerti gak? Sabar, kau ngerti gak? Sabar. Kalau kau tidak mengerti, kau tidak mengerti hitungan-hitungan angka-angka, saya tanya kau, 4 kali 7 berapa? Bukan angka-angka matika sekarang ini. Iya, 4 kali 7 berapa? Biar kau ini, ngerti nih angka-angka. 4 kali 7 Taurat berapa? Sama Al-Quran. Sabar, kau jawab dulu. 4 kali 7 berapa? Berarti yang salah. 4 kali. Yang Sabar. salah itu Dimas, bukan diam dulu. Dimas. Qurannya. 4 kali 7 berapa? Tunggu sebentar. Dimas, 4 kali 7 berapa? Pasti pakai kalkulator. Nggak tahu, aku minum barusan. Nggak tahu. Memang. Tahu. Makanya penjelasan saya tentang gap dari Imran ini, Musa ini atau Harun ini hidup di tahun 1530 sebelum Masehi dengan Bunda Maria yang lahir abad 18 sebelum Masehi. Nah, ini sudah gapnya 1000 tahun lebih. Iya. Bagaimana bukan. mungkin Miriam ibu Yesus itu hidup sejaman dengan Harun? Miriam yang mana? Kalau Miriam yang kamu saudara bahas. Harun, saudara Musa mungkin iya. Tapi Ya. Miriam ibu Yesus tidak pernah hidup di tahun 1530 sebelum Masehi. Betul. Itu Kau menurut ngaco, kok betul tapi Enggak. ini mau nggak nyampe, nggak nangkap. nangkap aku yang abang. Nah, coba saya tanya ulang. 1530 Masehi itu, sebelum Masehi itu hidup siapa yang hidup? Saya ulangi lagi coba. Harun hidup di tahun berapa? Dan Harun. Musa dan Harun dan Miriam hidup di tahun berapa? Sama. Sama dengan Tahun siapa? berapa? Sama dengan siapa? Ya Musa dan Harun itu satu sama. Karena Ah, dengan Miriam?
dengan Miriam? Ya enggak, tidak tahu. Lah kok tidak Miriam tahu? yang Ini mana yang sudah dimaksud? jelas dalam Taurat Ya. Musa mengatakan Ya, ini Musa, Harun dan Miriam Maryam. itu kakak beradik. Miriam yang dimaksud. Maryam yang Oi dimaksud Tuhan sekarang, Allah, Tuhan Maryam Dewa, gak Yesus. nyambung kau. Maka saya bilang kalian ini harus belajar untuk jujur dengan sebuah fakta sejarah. Maryam yang bersama Musa dan Harun itu tidak sama dengan Maryam dan dengan Yesus. Berbeda Kalau tahun tidak itu. sama, kenapa di dalam surat At-Tahrim mengatakan Imran ini Maryam putri Imran? Bukan, itu salah, itu sudah itu Kenapa? sudah Kalau diubah. tidak sama, kenapa di sini Maryam ibu Yesus dikatakan putri Imran? Itu Ngerti sudah kagak? dirubah, tidak ada, itu sudah dirubah. Lah Yang ini ada Kemenak, Maryam kau itu- protes ke Kemenak dong. Kemenak Oh. mengatakan ini terjemahan Kemenak. Mengatakan dalam Tapi itu At-Tahrim palsu. 12 bahwa Maryam putri Imran. Kalau Itu Maryam palsu, putri Bang. Imran ini ibu Yesus, tidak mungkin. Yesus tidak punya kakek namanya Imran. Manusia Yesus tidak pernah. Ngerti nggak? Yesus Sabar, dan Musa kau ngerti itu nggak ini? sama-sama bangsa sama-sama. Macet kau bro. Saya hanya minta Itu, kejujuran dari kamu teman. Kalau kamu tidak jujur, ini berat. Makanya saya minta kau renungkan itu teman. Begini Bang, begini. Kenapa bisa seperti itu? Seperti ini jadinya. Saya mengajak kamu untuk merenung, bukan kamu sudah kamu nggak ngerti, kamu berpolemik. Tidak berpolemik Bang. Yang polemiknya begini, abang yang Aduh memberpolemik. Tuhan Yesus, kasih kesabaran saya untuk mengajar mereka nih Tuhan. Marianya yang sezaman dengan Nabi Musa dan Nabi Harun itu berbeda dengan zamannya Yesus. Bukan Maria. Iya, kalau berbeda, kenapa di sini mengatakan Maryam Itu sudah ibu dirubah. Yesus putri Imran? Itu sudah bukan putri Imran, keturunan Imran. Lah Itu ini. sudah dirubah. Siapa yang merubah itu? Aku bertanya sekarang siapa yang Hei, merubah ini. itu? Itu palsu berarti. Itu sudah dirubah, Bang. Wah, Kemenak dia bilang palsu. Itu sudah dirubah. Udahlah, kalau Yang Kemenak udah lainnya- kau bilang palsu, udahlah. Bang Yosep, Yang mau lainnya, dilanjutkan atau tidak ini kayaknya berat ini. Mungkin kalau yang lainnya mungkin bisa Bang bohong-bohongi. Enggak, Tapi bukan kalau bukan enggak, masalah, apa-apa, Bang. bukan saya nggak bisa bohongi kamu. Memang kamunya memang maaf ya teman ya, maaf ya. Iya. Pertama, antara cuma opsinya kamu tidak jujur atau mungkin kedua kamu memang bodoh. Bukan. Udah turunin Abang yang aja bodoh. biar nggak pusing kita dengerin. Ya. Abang yang bodoh. Enggak. Turun. Jadi antara dua, kamu tidak jujur atau memang kamu nggak ngerti. Ya. Astagfirullah. Kasihan kau Dimas. Kasihan kau saya benar. Maka saya bilang saya minta kejujuran dari kamu sebenarnya teman. Ya. Minta cuma jujur aja gitu kan. Kalau tahu bilang tahu, tidak bilang tidak. 4 kali 7 aja kau kagak tahu. Halo Pak Manaf. Halo, Ya, Kristen bukan? saya Muslim. Ya, bisa buka kamera Pak Manaf? Belum bisa. Sudah bisa, masa bohong terus sih 1000 followers gak bisa. Kenapa kerjaan kalian ini cuma tipu gitu kan? Sudah bisa itu. Buka. Oh iya, bisa. 7 kali 8 berapa Pak? Paspor. Apa kaitannya? Apa esensinya? Enggak, ini password sebelum sebelum masuk ke live-nya saya, passwordnya 7 kali 8 berapa? Ya lihat HP kelihatan dari kacamatanya, pantulan kacamata. Lagi kalkulator. Ya lihat HP pantulan kacamatanya kelihatan Pak. Makanya jangan pakai Aduh, kacamata gak sih 7 kali 8 56, langsung bilang 7 kali 8 56 gitu. Simple. Itu Pak jangan gimana? kebiasaan bohong Pak. Dengerin 4 Pak. kali 9 berapa, Pak? 4 kali 9? Malah bengong. 4 kali 9 berapa? 4 kali 9. 36. 7 kali 7. Udahlah, nggak usah ngomong.
Oke, silakan. Apa yang kamu diskusikan? Silakan. Gelap. Ya tadi Anda menyatakan bahwa Yesus itu adalah apa namanya? Adalah juru selamat. Anda ya. Ya, dia adalah juru selamat. Ya kalau kita meyakini orang Muslim bahwa Isa itu adalah nabi yang memang diutus Bukan juru selamat. bukan. Tapi kenapa dia disebut Al-Masih? Ya ada beberapa pandangan. Gini, kalau Isa disebut Al-Masih berarti itu sudah otomatis secara definisi dia adalah juru selamat. Kalau dia bukan juru selamat, kenapa dia harus mendapatkan gelar Al-Masih? Ya gini, Al-Masih itu ada beberapa. Al-Masih itu dalam bahasa Ibrani Mesias. Dan Mesias itu adalah pribadi yang diurapi dari keturunan Daud dan dia adalah juru selamat. Itu kan menurut versi Anda. Bukan menurut versi saya, Pak. Itu kenyataannya. Kalau Isanya Anda bukan juru selamat, kenapa dia mendapatkan gelar Al-Masih? Kalau dia adalah Al-Masih, otomatis dia adalah juru selamat. Dan kabar dari surga mengatakan dia adalah Al-Masih. Dalam bahasa Yunani, Al-Masih itu Kristus. Dan malaikat sendiri mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Kristus atau Al-Masih adalah juru selamat. Yang menawarkan manusia untuk keselamatan dan membebaskan manusia dari belenggu dosa. Kenapa Yesus Kristus bisa menebus dosa? Karena manusia berdosa. Terus menebus Karena dosanya manusia dengan tidak cara bisa seperti menyelamatkan dirinya sendiri. apa? Menebus dosanya dengan cara apa? Dengan cara apa? Sesuai dengan tertulis dalam kitab para Taurat dan kitab para Nabi. Bahwa dia harus menderita. Dipaku, disalibkan. Dia tertikam karena penderitaan kita. Yesaya pasal 53. Dan sesuai dengan nubuatan bahwa dia harus bangkit pada hari ketiga. Mengapa Yesus harus menderita gitu, sedangkan dia Karena manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. yang Anda yakin itu sebagai Tuhan. Sekarang gini, kamu dengar baik-baik. Saya kasih analogi buat kamu. Ya. Ini analogi dari Bapak gereja kami, Santo Gregorius. Ya. Orang berdosa tidak bisa menolong orang sakit tidak bisa menolong orang sakit tidak bisa ditolong. Dia perlu bantuan. Orang lumpuh yang tidak bisa berjalan butuh ada yang pikul, bopong dia. Orang berdosa butuh juru selamat. Nah, sekarang saya kasih logika buat kamu. Ketika semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah, maka dari itu saya membuat sebuah analogi. Manusia berdosa itu diumpamakan sebagai tangan dan kakinya itu diikat. Nah, ketika semua manusia tangan dan kakinya diikat, siapa yang bisa menolong? Seluruh dunia, semua manusia tangan dan kakinya diikat. Siapa yang mereka bakal selamat mati atau hidup? Tidak bisa makan ketika tangan dan kakinya diikat. Mati atau tidak? Ya kalau misalnya diikat ya nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, begitu juga manusia ketika berdosa tidak bisa berbuat apa-apa. Maka dari itu Allah menjanjikan namanya sakramental, sakramen. Lewat juru selamat, lewat Al-Masih yang disebut sebagai Kristus, yang disebut sebagai Mesias. Dari keturunan perempuan, dari keturunan Yehuda. Tongkat kerajaan Yehuda tidak akan beranjak. Makanya saya tanya kepada kamu, kenapa nabi-nabi dalam perjanjian lama itu keturunannya dari Ishak? Kenapa bukan keturunan langsung dari Ismail? Coba jawab. Yakub keturunan langsung dari siapa? Ishak atau Ismail? Ishak. Ishak. Daud keturunan langsung dari Ishak atau Ismail? Ya memang keturunan dari Ishak. Jawab dulu, Daud keturunan langsung Ishak atau Ismail? Ishak. Ishak. Sekarang nabi-nabi, saya udah membaca nih kisah para nabi Ibnu Katsir. Semua nabi-nabi dalam perjanjian lama dalam Taurat Musa itu dari zaman Taurat Musa dan setelah Taurat Musa itu dari keturunan Ishak. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa,
manusia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Sehingga Allah menjanjikan juru selamat agar manusia itu selamat. Dan juru selamat itu disebut sebagai Al-Masih, disebut sebagai Mesias, disebut sebagai Kristus dari keturunan Daud. Makanya disebut sebagai juru selamat. Dan Al-Masih, ya, menurut sudut pandang Yahudi maupun kekristenan, Al-Masih itu adalah manusia atau makhluk ilahi yang berasal dari surga. Makhluk ilahi yang tidak pernah berasal dari dunia. Jadi gini, kalau saya Enggak, kamu pahami dulu ini. Sepakat atau tidak bahwa Al-Masih itu adalah makhluk yang berasal dari surga? Ya itu menurut versi Anda. Kalau Bukan saya versi, berarti abad ke-7 berbeda sendiri. Apakah abad ke-7 berbeda sendiri? abad ke-7. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya tanya, apakah agama kamu Anda berbeda sendiri? Yang saya coba saya tanya dulu. Saya tanya dulu gini. Menurut kamu Al-Masih itu nama atau gelar? Nama ini gelar. Al-Masih adalah gelar julukan. Al-Masih adalah gelar menurut kamu, ya kan? Ya. Jadi Nah, bahwa ketika Allah itu pandangan telah kamu mensucikan mengatakan Al-Masih mensucikan adalah gelar, dosa. itu betul. Ya. Tetapi Kedua. kamu perhatikan baik-baik di sini. Ini surat 3 ayat 45. Ya, ingatlah malaikat ya berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepada kamu tentang kelahiran ya dengan kalimat darinya, namanya Isa Al-Masih." Kenapa di sini nggak disebut sebagai gelar? Kenapa bilang nama? Berarti sudut pandang kamu bilang Al-Masih itu adalah nama, bertolak belakang dengan ajaran di dalam kitab kamu sendiri. Ya iya, jadi yang Tunjukkan di dalam ayat Al-Quran bahwa Al-Masih adalah gelar. Coba, tunjukkan satu ayat dalam Al-Quran bahwa Al-Masih adalah gelar. Coba. nih. Nah, jadi begini, ada beberapa Enggak jawab dulu. Surah berapa yang menunjukkan dalam Al-Quran bahwa Al-Masih adalah gelar? Kita clearkan dulu ini, kita selesaikan dulu ini, agar kamu memahami siapa Al-Masih. Nah, ini ada tafsir atau broni. Saya minta surah berapa Al-Masih adalah gelar. Coba biar enak. Coba biar enak Bang RK. Pak Manaf, bisa nggak kamera posisinya itu jangan ke atas banget, kelihatan muka seutuhnya sampai Ya, kelihatan muka. Ya. Biar lebih enak Pak Manaf. Ya. Silakan. Ya, jadi begini, nama Al-Masih itu Ditampilkan kameranya di depan muka, jangan Anda pura-pura. Ya. Silakan Bang Yosef, lanjutkan. Ke bawahan lagi. Jadi fokusnya biar ke penjelasan Bang RK, jangan sambil mendengarkan, sambil mencari di internet akan sulit. Pendapat dari ulamamu tidak akan terpakai sepanjang ulamamu masih berbenturan dengan ulama lainnya. Kan kamu sendiri yang bilang, masih ada perbedaan pendapat ya. Kalau masih beda ya rembukan dulu. Kalau masih beda-beda pendapat bawa ke sini ya sama aja bohong dong. Ya enggak? Ya kagak. Karena kan di sini kan kalau misalnya dalam Nggak bisa. Apapun itu ikhtilaf, dengerin, saya tahu itu namanya ikhtilaf. Apapun itu ikhtilaf, masalah furu', masalah usul, itu namanya adalah salah satu aib bagi kalian. Kalian tidak punya otoritas, sehingga kalian sendiri secara tidak langsung mencederai Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar-benar berotoritas atas segala sesuatu. Berarti kalian mau bilang Allah tidak mampu menjelaskan secara detail sehingga kami yang harus menjelaskan melalui para ulama. Bukankah begitu jadinya? Gini aja biar langsung, itu kan Bang RK nanya Al-Masih, kamu harusnya jawab. Ya. Tapi masalahnya Bang RK, kita nggak bakalan nemu. Ya sudah saya bilang fokus, jangan buka-buka internet. Fokus sama saya, fokus sama Bang RK. Nanti cari di internet kalau sudah diperintahkan. Contoh begini, ketika Bang RK tadi bilang bahwa Yesus disalib untuk dosa kita. Betul. Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tahu nggak Bang RK kenapa mereka tidak menerima atau sulit untuk menerima? Mungkin Bang RK kayaknya sudah tahu. Teman-teman, mereka itu mempunyai konsep ketika kita, Allah kita, menginginkan supaya manusia jangan ada yang berdosa, betul ya? Kedatangan Tuhan Yesus untuk mengembalikan kemuliaan kita supaya kembali seperti sedia kala, tidak kehilangan kemuliaan Allah, seperti kata Bang RK. Artinya kita kembali kepada ciptaan di mana pada mulanya Allah menciptakan kita serupa dan segambar sehingga tidak kehilangan kemuliaan. Jadi mereka memang tidak menginginkan penebusan Yesus. Karena memang di ajaran mereka secara tidak langsung Tuhan mereka tidak menginginkan adanya pengembalian manusia secara semula untuk tidak jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan mereka tidak suka dengan adanya Yesus Kristus. Makanya itulah yang dikatakan dalam surat Rasul Yohanes
anak-anakku, inilah yang ku berikan kepada kamu. Waktunya semakin dekat dan sudah dekat dan tiba masanya. Antikristus, nabi-nabi palsu akan bermunculan. Mereka yang menyangka bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, Kita dalam pemahaman kita bahwa kita sebenarnya nggak menolak keberadaan Isa. kamu almasih. menolak. Dengerin, kamu menolak. Kenapa? Isa Kamu tidak merendahkan anak. Kristus Itu dalam sebagai posisi yang serendah-rendahnya. Dengarkan. Merendahkan Kristus dalam posisi yang serendah-rendahnya. Pertama, dalam pemahaman ulamamu, contoh sahabat nabimu saja, Abdullah bin Abbas saja menistakan Bunda Maria, Bunda Allah. Di mana orang Islam banyak sekali yang berkeliaran di luar sana mengelabui orang-orang Kristen awam dengan mengatakan kami menghormati Bunda Maria, padahal kalian mengatakan dalam surah Maryam ayat 22 sampai 23, Maryam mengalami depresi sebelum kelahiran Isa. Mengharapkan kematian, alangkah baiknya karena aku tidak diperhatikan. Itu satu. Yang kedua, kalian menistakan kehamilan Bunda Maria, Bunda Allah, Bunda Suci kita dengan mengatakan kehamilannya hanya beberapa jam saja. Itu menurut pendapat dari sahabat nabimu, Abdullah bin Abbas, yang dikutip oleh Profesor Dr. Salahuddin Al-Khalidi. Yang ketiga, kamu menistakan Yesus dan Bunda Maria dalam kitabmu yang disamakan dengan Isa dan Siti Maryam dengan menarasikan bahwa kehamilan dan kelahiran Isa dianggap bencana. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena memang faktanya Siti Maryammu itu melahirkan dalam posisi yang kesendirian, tidak ada pendamping. Sementara di kami, Bunda Maria melahirkan Yesus bersukacita bersama dengan Santo Yosef, bersama dengan gembala, bersama dengan 3 orang majus dan bala tentara surgawi, dan itu dihilangkan semuanya oleh kitabmu. Makanya kitabmu perlu menambahkan suatu kisah yang menyatakan untuk melawan, menjawab tuduhan orang-orang Yahudi ketika Maryam dituduh berzina karena Tuhan memohon maaf tidak mampu menjaga benar-benar kesucian dan kehormatan Maria sampai dia harus mendapatkan tuduhan berzina. Ditambahkan suatu kisah yang mengutuk. Nggak ada beranggapan, beranggapan bahwa Nggak ada beranggapan. Bagaimana ketika ada firman bahwa mengutip Isa- perkataan bahwa Isa? Bunda Dengerin saya. Maria itu berzina, nggak ada. Dengerin saya. No. Kamu mau nyerocos terus? Lah kan tadi Anda yang berbicara. Ya saya juga Ya kamu mau berbicara ya gantian ya. Sudah sekarang kamu berbicara apa? Silakan. ya tadi nggak ada anggapan bahwa para sahabat tidak menginginkan bahwa Nabi Isa itu dilahirkan dari rahimnya Siti Maryam. Yang kedua, tidak ada anggapan bahwa Siti Maryam itu melakukan perbuatan yang keji yang dimaksud dengan zina. Tapi Saya ngomong kayak gini pakai buku loh. karena Udah sering kali saya tampilin. Ini pendapat dari Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi. Beliau pakar sejarah Islam Timur Tengah, lulusan. yang berbicara itu siapa, sahabat atau bagaimana? Iya, sahabat mengutip perkataan sahabat tadi kan saya sudah sebutkan Abdullah bin Abbas. Kan Dan sahabat- berdasarkan dalil Al-Qur'an. Nah zamannya Isa dengan zamannya Nabi Muhammad itu sejaman tidak? Oh, Tidak, jadi Pak. kamu menyebutkan beda. Iya, jadi kamu menyebutkan tidak valid ya. Ketika kamu mau meng-highlight itu berarti kamu menyebutkan bahwa kisah Isa di dalam Qur'anmu tidak valid karena Muhammad dan Isa tidak sezaman. Good. Very good. Saya mengapresiasi Bang RK kejujuran dia. Kita lanjut. Biar kita nggak berpusing-pusing. Sekarang saya lanjutkan ya. Ketika imanmu benar-benar menistakan Bunda Maria dan Yesus di poin di mana pada akhirnya mengutip cerita yang telah dikutuk oleh gereja dinamakan Injil Apokrif. Atau bahkan Injil yang tidak pernah masuk dalam kanonisasi. Cerita ketika Isa nggak ada. Lalu Nggak bagaimana ada. kalau dengerin? Nggak ada penistaan. Dengerin, saya dalam- belum selesai ngomong. Dengerin. Bagaimana kamu bisa menjelaskan di dalam Qur'anmu ada firman Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati dan seterusnya. Kamu tahu nggak ayat itu, surah itu? Oh, come on, Abdul Manaf, don't ashamed. Jangan mempermalukan namamu yang artinya adalah buyutnya Nabi Muhammad. Kamu nggak tahu itu firman Allah, perkataan Isa di masa gendongan Bunda Maria Siti Maryammu. Qala ini Abdullah, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Kenapa dia sampai seperti itu? Hamba Karena Tuhan. Tuhanmu tidak mampu menjaga Siti Maryam. Sehingga baby Isa yang seharusnya anak bayi normal cuman bisa nangis dan merengek minta susu, air susu ibu harus berbicara.
Dan sekali lagi itu mengutip Injil yang tidak masuk kanonik. Kamu nggak tahu itu sama sekali. Korelasinya Itu ada apa? dalam Al-Quran. Kamu nggak tahu. Korelasinya artinya itu membenarkan, dengerin, membenarkan bahwa fakta imanmu itu merendahkan posisi Isa dan Siti Maryam dalam posisi serendah-rendahnya. Enggak ada. Ini Sekarang saya tanya, apa maksud dari surah yang tadi, ayat yang tadi? ya kalau dalam keyakinan kita bahwa Isa memang dilahirkan dari Bunda Maryam, ya kan? Kemudian dilahirkan memang dalam keadaan sendiri gitu kan, tanpa bantuan siapapun. Ya, dan itu salah satu di antara bagaimana kemuliaan Nabi Isa dilahirkan oleh seorang wanita yang sangat mulia, yaitu Bunda Maryam. Saya sudah bilang ya, Anda jangan bohong nih. Saya tampilkan datanya ya. Kamu itu banyak berbohong, makanya buka kacamatamu. Ya, kacamata itu tidak membuat diri kamu benar. Ya. Biar nggak ketahuan kalau kamu lagi nyari-nyari dari tadi. Susah ya nyari dalil Joseph. Iyalah, saya kan ngomongnya campur-campur pakai dalilmu sendiri sampai kamu nggak pernah tahu. Nggak ketebak ya, soalnya saya bacakan surah Maryam ayat 29 tadi. Ayat 30, sorry. Ini apa? Kamu Ini lihat apa? ya. Ayat apa ini? Ini Biar dibilang saya tadi. juga. Ini. Profesor Dr. Ali Muhammad Asalabi. Kamu pakailah itu komputer kamu, cari beliau ini siapa, biografinya, Ya, ulama ya. mana. Hah? Enggak, itu Kamu itu tafsir. kedengaran dari tadi, Tafsir ketak-ketik apa? pakai mouse kamu. Dengerin saya, Manaf, jangan sampai namamu saya ganti jadi munafik. Dengerin saya. Ya. Kamu itu kan ada internet, ada HP, kamu tadi sudah ketahuan, kamu juga ada laptop atau komputer. Dari tadi Ya, kedengeran kan suara ada- mouse. ya, kita juga kan harus punya dalil juga dong. Betul, mana dalilnya dari tadi Jangan cuma membantah? dari Mana dalilnya? Anda aja yang seperti ini. Ya iya, itu sebab kenapa saya mendominasi atau Bang RK yang mendominasi di sini karena kami punya data. Dari tadi kalian pakai congor, makanya bantah data dengan data. Sekarang dari tadi Bang RK sudah tampilkan data, saya tampilkan data. Kenapa kamu nggak tampilkan data? Hanya menampilkan kacamatamu dan mukamu yang nggak seberapa itu. Ya, ini saya juga mau mencari ini ayat berapa. Kenapa Tafsir. harus mencari? Dengerin saya. Kami yang Kristen saja, kami yang tidak ada urusan apapun dengan imanmu saja, kami sudah siap. Kemana aja kamu selama seumur hidupmu nggak hafal, nggak tahu dengan bagaimana imanmu, harus cari sekarang. Ini karena kami yang nanya. Coba kalau misalkan nggak ditanya, nggak dicari, imani saja. Iya. Oh, betul Bang RK, sudah beberapa orang naik. Memang intinya mereka imani saja kalau tidak ditanya. Kalau ditanya baru dicari, gitu ya. Oh, Nah, kan begitu. kita mau untuk mencari kebenaran juga sama. Di situ Mencari punya kebenaran data. itu ketika posisi kamu masih berada di luar apa yang kamu yakini, bukannya baru kamu masuk baru kamu cari. Itu namanya blunder. Bahkan kata ulama kamu Syekh Shalih bin Utsaimin, istadillah qabla an ta'takid. Jikalau kamu meyakini sesuatu tanpa dalil, kamu sesat. Bro, Ya, justru jangan kalau bantah-bantahan. Dengerin saya. Kamu jangan bantah-bantahan sama saya, kamu kalah. Kamu blunder, pemikiran kamu tuh aneh. Kamu bilang kamu baru cari pembenaran. Orang kalau sudah yakin, itu kalau sudah mencari. Bukannya yakin dulu baru mencari. Ya. Bisa nggak kira-kira fokus? Diskusi. Kamu sambil cari, kamu diam saja. Jangan mulutmu bekerja, jarimu juga bekerja. Oke, nanti bergantian saya cari juga. Yes. Ingat, Kan, ya, sip. tampilin data, jangan kacamata dan mukamu. Dengerin saya. Ya, Kenapa saya bilang tadi? ini tentang apa dulu nih? Ya, dengerin saya. Apa? Tadi saya sudah mengajukan beberapa poin, harusnya kamu catat, kamu nggak catat. Yang pertama, kamu merendahkan posisi Maryam. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kamu, Maryam itu ternyata, baca di sini, Malaikat Jibril telah meniupkan ruh pada pembuka pakaiannya, maksudnya memegangi lubang pembuka pakaiannya. Itu ayat berapa? Ini apakah terdengar appropriate menurut kamu? Pantas nggak kira-kira Maryam mendapatkan perlakuan Enggak, seperti ini? itu ayat berapa? Surat apa? Ini ayat berapa? Ini pandangan ulama kamu. Dari mana? Dari Tahrim At-Tahrim ayat 12. Duh, nggak hafal Qur'annya sendiri benar-benar. Iya, itu kaitannya apa? Ada At-Tahrim ayat lebih utama itu 12. kan At-Tahrim ayat 12 dan ini pendapat ulama kamu. Mereka ini tanda ganti para ulama kamu menegaskan bahwa malaikat Jibril telah meniupkan ruh pada pembuka pakaiannya, maksudnya memegangi lubang pembuka pakaiannya dan meniupkan ruh padanya. Does it sound appropriate for you? Menurut kamu ini appropriate gak kira-kira? Kisah religius, kisah wanita yang katanya disucikan dalam Islam ternyata mendapatkan perlakuan seperti ini, memegangi lubang pakaiannya.
Ngapain pakai dipegang lubang pembuka pakainya dan ngapain harus ditiupkan? Ini tidak pernah ada di dalam Alkitab. Injil mengatakan ketika Yesus Kristus dikabarkan kelahirannya di dalam rahim perawan Maria, malaikat Gabriel menyampaikan salam saja dengan takjub dan dengan hormat. Baca, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ada nggak ada tertulis di sini? Habis itu malaikat Gabriel langsung menyergap Bunda Maria dan memeganginya.